Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsudin, NIM E2019-3017. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar instrumen keuangan syariah. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini itu instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Nah, aset keuangan finansial aset adalah aset berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain. Saya Ulfadwi Laila, NIM E2019-3023. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang instrumen keuangan syariah. Nah, instrumen keuangan syariah sendiri merupakan suatu kontrak atau akad yang syarat dan ketentuannya itu akan menentukan resiko terhadap profil keuntungan dari instrumen keuangan tersebut. Berdasarkan teori akad, instrumen keuangan syariah ini diformulasikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama instrumen keuangan syariah primer dan yang kedua instrumen keuangan syariah sekunder. Nah, instrumen keuangan syariah primer sendiri itu dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu meliputi yang pertama itu akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah akad yang kerjasamanya antara pengusaha dan kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola yang nisabnya bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua itu akad musyarakah, yaitu akad yang kerjasama antara pemilik modal yang menyampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan tertentu. Yang ketiga itu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga keuntungan yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Yang keempat itu salam. Salam ini akad jual beli barang pesanan seperti yang marak-maraknya sekarang, itu seperti jual beli online dan sebagainya. Yang kelima itu istisna. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen. Yang keenam itu ijarah. Ijarah itu adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek dengan penyewa objek. Yang ketujuh itu wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Yang kedelapan itu pinjaman qard. Pinjaman qard itu merupakan penyediaan dana atau tagihan yang ditujukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan. Yang kesembilan itu syarf. Syarf adalah transaksi jual beli dengan komoditas berupa alat pembayaran atau menggunakan uang asing. Yang ke-10 itu wakalah. Wakalah itu adalah akad pemberian kuasa dari yang memberi kuasa kepada penerima kuasa. Yang ke-11 itu kafalah. Kafalah adalah akad pemberian pinjaman yang diberikan oleh penerima jaminan dan pinjaman tertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban tersebut yang menjadi hak penerima jaminan. Yang ke-12 itu hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang maupun jasa atau pemindahan dana dari satu orang ke orang lain. Nah, hiwalah itu merupakan akad instrumen keuangan syariah primer yang terakhir. Selanjutnya itu instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder itu merupakan turunan dari instrumen keuangan syariah primer. Nah, akad-akad yang ada di dalamnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dana mudharabah. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor
yang pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini diperbolehkan dalam agama Islam. Yang kedua itu saham biasa perusahaan atau yang sering disebut common stock. Saham ini biasanya diterbitkan oleh suatu perusahaan tertentu yang didirikan untuk suatu kegiatan bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga itu obligasi. Obligasi muqarodah atau profit sharing bond. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan suatu proyek yang akan menghasilkan uang ataupun proyek yang terpisah dari kegiatan umum suatu perusahaan tertentu. Yang keempat itu obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. Obligasi ini diterbitkan oleh suatu perusahaan yang aktivitas bisnisnya itu sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang terakhir itu saham preferen atau preferred stock. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti hak dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga, maka akad ini dilarang menurut hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senin Oktaviani, NIM E2019-2004. Saya menjelaskan tentang pengembangan instrumen keuangan syariah. Adanya instrumen keuangan utama perkembangan perlu pemikiran lebih jauh sebagai bahan kajian dalam hukum Islam, yaitu satu option, yang kedua future contract, yang ketiga forward purchase, yang keempat interest rate cap, yang kelima forward rate agreement, yang keenam repo rate. Beberapa sekuritas yang diperbolehkan yaitu satu, saham. Investasi saham seharusnya menjadi preferensi bagi para investor muslim untuk menggantikan sertifikat deposito. Yang kedua, pasar sekunder, diperbolehkan jual beli saham di bursa efek sebagai pasar sekunder. Yang ketiga, margin trading, yaitu aktivitas penjualan kredit. Investor perlu mempunyai deposit pada broker yang nilainya merupakan persentase tertentu dari saham yang akan dibeli. Yang keempat, Islamic bond merupakan rasio pembagian keuntungan menggunakan basis profit loss sharing. Kontrak ini juga menyediakan pembayaran bond pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pasar sekunder untuk bond. Hampir semua Islamic bond dibeli investasi jangka panjang sampai jatuh tempo, sehingga bentuk bagi hasil itu didasarkan atas keuntungan, bukan lagi sebatas besarnya jumlah yang diinvestasikan. Keenam, derivat dalam perspektif syariah adalah salah satu bentuk rekayasa dalam mendesain strategi dan solusi inovatif untuk manajemen risiko. Ketika kita ingin mengorbankan nilai suatu aset, maka kita juga membutuhkan pengalihan atas risiko tersebut. Minimal, risiko tersebut tidak mengurangi nilai aset yang kita miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.